seluruhnya, maka anak akan menetes air matanya. Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid, memiliki ibu yang sakit, tetapi dia adalah seorang pemuda yang barakah, seorang pemuda yang mulai kecil dikenalkan dengan Allah dan Nabinya. Pada saat ibunya tua renta, apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Habib Ali? Istrinya pun tidak diperbolehkan menyentuh ibunya. Seluruh dari suapannya, istinjanya, sampai kepada mencuci pakaiannya, istrinya dilarang menyentuh. Kenapa? Karena Habib Ali Al-Habsyi melihat, ini adalah sumber keramat saya, ini adalah keberkahan saya, ini adalah pintu surga saya, ini adalah perwakilan Nabi saya di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabinya Muhammad SAW telah mengatakan, wahai seluruh anak yang ada dilahirkan di muka bumi ini, ketahuilah bahwa sungguhnya kedua orang tuamu lebih mulia dari wali manapun, lebih mampu memberi berkah dari wali manapun, dan pintu sorgamu Allah letakkan pada mereka dan bukan kepada orang lain. Jika seorang anak sadar terhadap hal yang seperti ini, maka adalah kebahagiaan paling besar buat kita nanti pada saat kita sepuh, Bu. Kemuliaan yang paling mulia pada saat kita nanti sepuh, bapak-bapak yang mendorong anaknya sendiri, yang melayani anaknya sendiri. Tetapi alangkah jarangnya itu, alangkah jarangnya zaman sekarang. Betapa seringkali pembantu yang disewa untuk ngurus bapak ibunya, apa yang dikerjakan anaknya? Sibuk mencari dunia. La haula wala quwata illa billah. Betapa hancurnya hati kita pada saat itu, betapa sedihnya hati kita, betapa tersinggungnya kita, betapa nangis dan miris hati kita. Cuman itu sudah terjadi, saudara, itu sudah terjadi, dan itu adalah hasil daripada apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tetapi jika anak kita dikenalkan dengan Nabi, nyanyiannya qasidah Nabi, filmnya film perjuangan Nabi dan sahabatnya, di rumah kita ada salawat Nabi, ada Quran yang dibaca, ada yang dilihat oleh anaknya, bapak dan ibu sholat berjamaah, ada sedekah yang diajarkan oleh orang tuanya, yang dilihat kepada orang miskin dilihat oleh anaknya, maka inilah yang kita tanam dan pasti akan berbuah pada anak-anak kita. Perkenalkan anak-anak kita kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad, maka pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Mutlak dan penting, bahkan sangat penting, bahkan maha penting bagi umat Islam untuk menjadi baik, menjadi kuat, menjadi berwibawa, menjadi ditakuti oleh musuh-musuh Allah jika mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini yang oleh para alim ulama, kenapa maulid-maulid selalu digalakkan? Karena pertama, para alim ulama menginginkan umat selalu terikat dengan nabinya dalam sebuah pengenalan. Ketika sudah kenal, maka dia akan cinta. Kalau sudah cinta, mereka akan taat. Kalau sudah mereka taat, maka mereka tidak ubahnya seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan para hadirin, para artis di Jakarta seandainya suruh duduk berpanas-panasan kayak ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah dia mau dalam acara sini? Dalam acara tidak akan mau. Kenapa? Tidak kenal mereka dengan Nabi Muhammad, tidak tahu Nabi Muhammad, tidak yakin keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah. Namun apa yang kita saksikan pada siang hari ini? Panas, capek, berdesakan, rumah lebih nyaman, kamar kita ber-AC, tetapi kita bertahan di tempat yang seperti ini lantaran cinta, walaupun hanya sekedar kecil. Tetapi lihatlah, kecilnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW sudah mampu menunjukkan dahsyatnya sebuah sikap bertahan dari kita berkat cintanya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana seandainya cinta ini terus dikembangkan lewat pembacaan sholawat setiap hari? Tidak ada seorang yang hadir di sini kecuali pulang misalnya. Apapun yang terjadi, mau hujan, mau lapar, saya tidak boleh kurang dari 300 kali membaca sholawat kepada Nabi. Habis subuh 50, duhur setelah sholat duha 50, duhur sebelum sholat duha 50, habis duhur lagi nganggur duduk di ruang tamu baca 50, habis asar 50, 300 kali sehari. Itu katanya beberapa para sholihin, mereka sah untuk mengaku cinta kepada Nabi. Arti kebalikannya apa? Orang yang membaca salawat kurang dari 300 kali kepada Nabi, khawatir oleh Nabi SAW dikatakan, kamu ngaku cinta kepada saya, tetapi kamu berat 300 kali membaca salawat kepada kita.
Jika seandainya setiap yang hadir ini terus mulai memperkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam batinnya, ke dalam hatinya, ke dalam imannya, ke dalam pikirannya, maka kebaikan demi kebaikan akan terlihat pada kita. Kebaikan demi kebaikan akan diturunkan oleh Allah kepada keluarga kita, kepada rezeki kita, kerjaan kita, anak kita, masyarakat kita, semuanya akan ada dalam doa yang kita ungkapkan kepada Allah, fid dunya hasanah. Ini pentingnya saudara, dan ini sangat penting sekali bagi mereka yang menginginkan kebaikan atau solusi terhadap keadaan yang terjadi di zaman sekarang ini. Mengenalkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang pertama. Yang kedua saudara yang dirahmati oleh Allah, orang akan bertanya, bagaimana sih saya mencintai Nabi? Setelah saya dengan maulid ini dianjurkan untuk mengenal Nabi agar cinta, lalu kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana saya mencintai Nabi Muhammad SAW? Mencintai Nabi Muhammad adalah cintanya kepada Allah. Tidak ada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad kecuali dia cinta kepada Allah, dan tidak ada orang yang cinta kepada Allah kecuali dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tidak akan pernah mampu dipisahkan antara Allah dan Rasulnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana mereka menunjukkan dan mengajarkan kepada kita cintanya kepada Rasul. Belum pernah saudara, secinta apapun laki-laki kepada perempuan, secinta apapun istri kepada suami, secinta apapun murid kepada guru. Bahkan Abu Sufyan pernah mengatakan setelah pulang dari hadirat Rasulullah SAW menuju ke kaumnya yang pada saat itu sedang kafir, dia mengatakan, sesungguhnya aku telah pulang dari kerajaan yang luar biasa, aku baru kembali dari seorang maharaja yang luar biasa. Siapa mereka? Muhammad dan sahabatnya. Tidak pernah aku melihat seorang rakyat yang cinta kepada rajanya melebihi cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah aku melihat seorang rakyat yang menghormati nabinya, yang menghormati rajanya melebihi hormatnya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak para hadirin? Bahwa di dalam beberapa riwayat hadis dikatakan sahabat Nabi SAW sampai kurus, kering, pucat gara-gara tidak bisa setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad sedang wafat, Anda tahu Sayyidina Abu Bakar orang paling bijaksana, Anda tahu Sayyidina Umar adalah orang yang paling tegas, perkasa dan pahlawan di dalam Islam. Begitu mendengar Nabi wafat 1 hari, 2 hari, 3 hari, apa yang dilakukan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sudah bangun pagi-pagi, dia semangat sekali, dia mandi, dia pakai bajunya, tapi begitu keluar dari pintu rumahnya, tiba-tiba beliau diam, termenung, lalu kemudian ambruk, lalu kemudian nangis seperti anak kecil. Dikatakan oleh anaknya, kenapa wahai abah? Dia bilang, buat apa lagi abah ini? Mau apa lagi abah ini bersemangat, mandi, pakai baju dan sebagainya, sementara Rasulullah SAW telah wafat. Sayyidina Umar bin Khattab, seorang yang tegas, keras, seorang yang luar biasa jantannya, tapi begitu mendengar Nabi Muhammad SAW wafat, setahun saudara, tidak sholat Sayyidina Umar kecuali nangis, tidak melihat tempat mihrabnya Nabi kecuali nangis, tidak berjalan di tempat dia ingat pernah ngobrol dengan Nabi, nangis, tidak begini kecuali nangis. Kemana wahai Umar bin Khattab kepahlawananmu, kejantananmu, kekuasaanmu, sifat pendekarmu kemana, sehingga engkau kemudian menjadi orang yang cengeng? Di satu sisi memang iya, Sayyidina Umar demikian, tetapi di sisi lain Sayyidina Umar adalah manusia yang memiliki hati, dan hatinya sedang luka, tidak bisa menerima seakan-akan bahwa kekasihnya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka mencintai Rasul SAW? Mereka mencintai Rasul dengan dua. Pertama, dia cintai sunnah dan ajarannya. Ketika datangnya dari Rasul SAW, maka sahabat-sahabat itu tidak lagi mempertanyakan. Itu yang membuat sahabat mulia, saudara. Jadi kalau Rasulullah SAW memberikan informasi kepada sahabat tentang syariat, maka sahabat bertanya, bagaimana kami melakukannya ya Rasulullah?
Salat, bagaimana caranya salat ya Rasul? Zakat, berapa yang harus kami keluarkan? Haji, kapan berangkatnya ke haji ya Rasulullah? Artinya mereka sudah siap untuk menerima apapun yang datang dari Nabi tanpa mempertanyakannya lagi. Dan itulah Islam, al-khudu'u wal inqiyad bima jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku Islam bahwa dia adalah orang yang wajib untuk siap, tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat Nabi, ketika datang apapun dia bagaimana? Siap untuk mengerjakannya, sehingga dengan kecintaan dan pekerjaan yang sungguh-sungguh didasari cinta, mereka melambung tinggi derajatnya, tidak akan mampu disaingi bahkan disusul oleh ulama sebesar apapun, oleh wali sekeramat apapun. Semuanya berada di bawah derajatnya sahabat, walaupun sahabat yang baru beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat yang kemudian menjadi lemah imannya, lemah cintanya, ketika datang perintah dari agama, bukan sebagaimana sahabat menanggapi perintah agama itu. Kalau kita, saudara, disuruh sholat, seringkali pertanyaan dalam hati, kenapa harus sholat? Dapat apa kalau sholat? Disuruh puasa, kenapa saya harus puasa? Sebulan lagi puasanya. Enggak lah, saya nggak mau puasa. Setahun 2 tahun dia bolong-bolong puasanya, tahun kelima baru kemudian dia giat berpuasa. 30 hari tidak bolong. Ketika ditanya, tumben Anda puasanya tidak bolong? Iya, saya ternyata membaca artikel, ada salah satu profesor doktor dari Jepang mengatakan bahwa dengan adanya 1 tahun kita kosongi 30 hari dalam puasa, itu akan menyehatkan ini, akan menyehatkan itu, akan memberikan energi dan sebagainya. Oh, berarti puasa ini bagus, makanya saya baru berpuasa. Jepang, saudara, berpuasanya karena Jepang, berpuasanya karena asas timbal balik dengan Allah. Bagaimana orang yang seperti ini akan dinyatakan iman kepada Allah? Wa sadaqallahu ta'ala, maha jujur dan maha benar Allah ketika mengatakan di dalam Al-Quran, mu'minuna haqqa, mereka adalah orang-orang mukmin yang benar-benar. Artinya apa? Artinya mafhum mukhalafahnya, ada orang-orang mukmin yang berpura-pura. Siapa orang-orang mukmin yang berpura-pura? Mereka yang senantiasa mempertanyakan perintah Allah. Kenapa saya harus pakai kerudung? Kenapa saya harus menutup jilbab? Kenapa saya harus berbakti kepada orang tua? Kenapa saya harus baik kepada tetangga? Kenapa saya harus menyambung silaturahmi? Semua pertanyaannya kenapa? Karena dia berharap bertransaksi dengan Allah. Ini kurang ajarnya manusia, saudara. Dia lupa dia bahwa sekian belas tahun, sekian puluh tahun dia hidup itu dengan belas kasih dan rahmat siapa? Ibu sampai 40 tahun ini hidup, Bu, berkat rahmat siapa? Jantungnya pinjam punya siapa? Paru-parunya punya siapa? Matanya punya siapa? Kalau ibu punya uang 2 miliar, kemudian Allah jadikan penawaran mata atau uang 2 miliar, mata atau bayar duit, Bu. Ibu pilih mata, diambil. Punya uang 2 miliar atau serahkan 2 miliar ke Allah, asal jangan matanya jangan diambil. Betapa mahalnya, saudara. Pemberian dari Allah bermiliar-miliar harganya. Kalau ada orang sakit jantung, untuk mengobatinya tidak jarang harus jual sawah, jual sapi, jual rumah untuk mengobati sakit jantungnya. Bukan untuk membeli jantung, mengobati sakit jantung. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha baik kepada kita. Dan kemudian Allah memerintahkan perintah-perintah ini lewat Nabinya Muhammad SAW, bukan menguntungkan Allah. Ente sholat Allah tidak untung, ente puasa Allah tidak untung, ente berbuat baik dengan tetangga Allah tidak untung, ente berbakti kepada orang tua Allah tidak untung. Allah hanya memerintahkan sesuatu yang di dunia keuntungannya akan kembali kepada kita, dan di akhirat akan diganjar dengan sorga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maulid-maulid seperti ini, setelah mengenalkan kita kepada Nabi, lalu kita cinta kepada Rasul. Yang kedua,
cara mencintai Rasul dengan mengikuti ajarannya. Kalau sudah datangnya dari Nabi, merem, buang akalnya kalau bisa. Ini kalau saya keluarin segini, rugi saya. Kalau saya harus setor untuk ONH, untuk haji 25, nanti nambahnya sekian, totalnya nanti semuanya sekitar 50 juta dengan uang sakunya. 50 juta itu kalau saya putar di modal ini, di bisnis ini akan menghasilkan ini, dan buang perasaan itu. Pemikiran-pemikiran tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Seandainya benar Allah pun kemudian bersikap tawar-menawar kepada kita, habis kita. Kalau Allah mengatakan, awas kamu kalau tidak khusyuk salatnya, saya ambil matamu dan kamu akan buta. Awas kalau kamu sampai seminggu tidak baca Quran, saya ambil manfaat kakimu, kamu akan stroke dan lumpuh. Awas seandainya kamu tidak berzikir kepada Allah dengan sebenar-benarnya zikir, mulutmu akan dikunci oleh Allah sampai kamu tidak bisa ngomong dan bisu. Awas jika seandainya Allah mau tuntut menuntut dengan kita, habis kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Rahman, yang bermaksiat diberi sehat, yang taat diberi sehat, yang jahat diberi rezeki, yang soleh diberi rezeki. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datanglah perintah-perintah yang untuk kebaikan kita, dan kita mau mempertanyakan Allah, kenapa harus disuruh begini dan begitu? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, manfaat daripada maulid, tujuan besar daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, cinta Nabi. Lalu mengapa Nabi dicinta, bagaimana mencintai Nabi dengan mengikutinya. Yang ketiga, pasti orang bertanya, kenapa Nabi Muhammad harus dicintai? Kan gitu ya Pak. Orang-orang orientalis banyak mempermasalahkan hadis Nabi yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi ila akhiril hadis. Kamu tidak beriman sampai aku Nabi Muhammad ini lebih kamu cintai daripada anakmu, istrimu, hartamu, bapakmu, dan seluruh manusia. Harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, coba lihat, Muhammad gila hormat, Muhammad a priori, Muhammad menyuruh, memaksa umatnya untuk cinta kepadanya. Ada apa orang ini? Ini orang gila ini katanya. Muhammad gila hormat. Saudara yang dirahmati oleh Allah, ini sudah dilakukan oleh sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab sampai mengatakan, al-an ya Umar, kata Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi sudah mutlak menyatakan, ya Rasulullah, engkau lebih kami cintai dari semua yang kami miliki. Keluarga kami, harta kami, kerjaan kami, engkau lebih kami cintai ya Rasul, dari seluruh yang kami miliki. Kalau Nabi gila hormat, setelah orang cinta kepada Nabi SAW, kalau Nabi menginginkan sebuah derajat, menginginkan kekayaan, pasti setelah mereka mengaku cinta, Nabi Muhammad mulai mobil baru, rumah baru, perhiasan emas yang disimpan, tanah dan sebagainya. Tetapi adakah Nabi Muhammad setelah dicintai oleh Abu Bakar Siddiq, dicintai oleh Thalha, dicintai oleh saudagar Abdurrahman bin Auf, dicintai oleh Sayyidina Utsman, adakah kemudian Nabi mengambil manfaat keuntungan dari cinta mereka? Adakah Nabi menuntut sesuatu dari cinta mereka? Tidak, saudara. Tetap Nabi Muhammad 3 hari nggak punya nasi yang buat dimakan. Tetap Nabi Muhammad lapar sampai diganjel pakai batu. Walaupun seluruh sahabatnya sudah cinta mati kepada Nabi. Yang Nabi inginkan dengan cintanya sahabat agar mereka selamat. Yang Nabi inginkan dengan cintanya sahabat agar mereka taat. Yang Nabi inginkan dengan cintanya sahabat kepadanya agar mereka menjadi prioritas dalam mendapatkan syafaat dan selamat dari siksanya Allah di akhirat nanti. Semuanya kembali kepada umat. Nabi tidak mengambil keuntungan dari cinta siapapun. Nabi cukup dengan cintanya kepada Allah dan tidak butuh kepada cintanya manusia. Bahkan Nabi mengatakan saking senangnya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, andai di hatiku ada rongga yang masih bisa dimasukin oleh cinta manusia, maka engkau akan aku masukkan dalam hatiku. Tetapi hatiku sudah penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.